Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti, NIM 119100086, Prodi PGMI kelas 4C, mata kuliah pengembangan materi matematika yang diampu oleh Bapak Zulkarnain, SSI MPD. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan soal UTS yang telah saya kerjakan. Langsung saja soal yang pertama. Baik, yang pertama yaitu tentang perkalian bersusun pendek. Soal yang pertama yaitu 35 dikali 22. Nah, yang pertama kita kalikan yaitu dari belakang. Nah, angka satuan yaitu 2 dikalikan pada angka yang di atasnya yaitu 5. 2 dikali 5 yang hasilnya 10. Kita simpan 1. Nah, selanjutnya yang kedua, 2 dikali 3 yang hasilnya 6. Kita tambahkan dengan hasil simpan tadi yaitu 1 menjadi 7. Nah, selanjutnya angka puluhan dikalikan pada angka yang di atasnya yaitu 20 dikali 35 yang hasilnya 700. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. 0 ditambah 0 yang hasilnya 0. 7 ditambah 0 yang hasilnya 7. Ini karena tidak bisa dijumlahkan lagi, kita turunkan. Jadi hasilnya yaitu 770. Baik, selanjutnya soal yang kedua masih sama dengan pekerjaan yang pertama. Nah, 3 dikali 8 yang hasilnya 24. 2-nya kita simpan. Lalu 3 dikali 1 hasilnya 3. Kita jumlahkan dengan yang kita simpan tadi yaitu 2 yang hasilnya 5. Sekarang angka puluhan yaitu 40 kita kalikan dengan 18 yang hasilnya 720. Nah, setelah itu kita jumlahkan yaitu 4 ditambah 0 yang hasilnya 4. 5 ditambah 2 yang hasilnya 7. 7 karena tidak bisa dijumlahkan lagi, kita turunkan. Jadi hasil akhirnya yaitu 774. Selanjutnya yang B yaitu perkalian bersusun panjang. Nah, soal yang pertama yaitu 83 dikalikan 48. Nah, formulaannya yaitu dari angka satuan di bawah kita kalikan dengan angka satuan di atas. 8 dikali 3 yang hasilnya 24. Karena kita menggunakan perkalian bersusun panjang, jadi hasilnya kita langsung simpan di sini. Nah, selanjutnya angka satuan kita kalikan dengan angka puluhan yang di atas. 8 dikali 80 yang hasilnya 640. Selanjutnya angka puluhan di bawah yaitu 40 dikali 3 hasilnya yaitu 120. Nah, selanjutnya angka puluhan yang di bawah kita kalikan dengan angka puluhan di atas. Jadi 40 dikali 80 yang hasilnya 3200. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. 4 ditambah 0, 0 yang hasilnya 4. 2 ditambah 4 yang hasilnya 6. Ditambah 2 yaitu 8. 6 ditambah 1, 7. Ditambah 2, 9. 3-nya kita turunkan karena tidak bisa dijumlahkan lagi. Jadi hasil akhirnya yaitu 3984. Selanjutnya soal yang kedua yaitu
dikalikan dengan 72. Masih sama dengan pengerjaan di atas, yaitu angka satuan di bawah kita kalikan dengan angka satuan di atas. 2 dikali 5 yang hasilnya 10. Lanjut dengan angka satu di bawah dikalikan dengan angka puluhan di atas, yaitu 2 dikali 90 yang hasilnya 180. Setelah itu di sebelahnya lagi, yaitu angka puluhan di bawah kita kalikan dengan angka satuan di atas. Jadi 70 dikali 5 yang hasilnya 350. Nah, selanjutnya angka puluhan dikalikan dengan angka puluhan di atas. Jadi 70 dikali 90 yang hasilnya 6.300. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. 0, 8 ditambah 1, 9 ditambah 5 menjadi 14. Tambah, kita simpan 1 di sini. Jadi 3 tambah 3 6, ditambah 1 7, ditambah 1 8. 6-nya kita turunkan. Jadi hasil akhirnya yaitu 6.840. Selanjutnya yang C, pembagian bersusun pendek. Soal yang pertama yaitu 240 dibagi 16. Nah, cara pengerjaannya kita cari terlebih dahulu 16 yang mendekati berapakah? 24. Jadi 16 dikali 1 yang hasilnya 16. Satunya kita simpan di atas. Lalu kita kurangkan 0, 4 dikurang 6 kan tidak bisa. Jadi kita tambah dari 2, yaitu 14 dikurang 6 yang hasilnya 80. Nah, selanjutnya 16 dikalikan berapa yang menghasilkan 80. Nah, jadi yaitu 16 dikali 5 yang hasilnya 80. Jadi hasil akhirnya yaitu 0 karena habis. Selanjutnya, soal yang kedua masih sama pengerjaannya. Nah, 340 dibagi 10. Nah, cara pekerjaannya yaitu 10 dikalikan berapa yang mendekati 34. Nah, itu 10 dikali 3. Jadi kita simpan di atas. 10 kali 3 yang hasilnya 30. Dikurang. Nah, 0, 4 dikurang 0 yang hasilnya 4. 3 yaitu habis. Nah, selanjutnya 10 dikalikan berapa yang mendekati 40. 10 dikali 4 yang hasilnya 40. 4-nya kita simpan di atas. Jadi 40 dikurang 40 hasilnya 0. Selanjutnya yang D, pembagian bersusun panjang. Nah, soal yang pertama yaitu 650 dibagi 13. Jadi, cara pekerjaannya yaitu kita mencari 13 dikali berapa yang mendekati 650. Nah, yaitu 13 dikali 48. Yang hasilnya 624. Lalu kita kurangkan. 0 kan tidak bisa dikurang 4, jadi kita pinjam dari 5. Itu 10 dikurang 4 yang hasilnya 6. Karena sudah dipinjam, jadi sisa 4 dikurang 2 yang hasilnya 2. 6 dikurang 6 hasilnya 0, jadi tidak perlu ditulis. Nah, selanjutnya 13 dikalikan berapa yang hasilnya 26, yaitu 13 dikali 2 yang hasilnya 26.
26 dikurang 26 yang hasilnya 0. 2 kita simpan di atas. Nah, setelah itu kita jumlahkan 48 ditambah 2 yang hasil akhirnya 50. Baik, selanjutnya soal yang kedua. Masih sama pekerjaannya dengan yang di atas. Nah, 960 dibagi 20. 20 dikalikan berapa yang mendekati 960. Nah, jadi 20 dikali 46. 46-nya kita simpan di sini. Nah, 20 dikali 46 hasilnya yaitu 920. Setelah itu kita kurangkan 0. 6 dikurang 2 yaitu hasilnya 4. 9 dikurang 9 habis, ya tidak perlu ditulis. Nah, selanjutnya 20 dikalikan berapa yang menghasilkan 40. Jadi 20 dikali 2 hasilnya 40. 40 dikurang 40 hasilnya 0. Selanjutnya 46 ditambah 2 hasilnya 48. Soal yang ketiga yaitu yang A, pembulatan hasil pengukuran satuan panjang. Soal pertama yaitu tentukan hasil konversi dari 556 meter sama dengan titik-titik dekameter. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke puluhan terdekat. Jawab. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 6. Nah, angka 6 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang M meter. Nah, angka 5 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang dekameter. Nah, angka 5 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang hektometer. Nah, selanjutnya kita masukkan ke tabel Dakota satuan panjang. Angka 6-nya kita masukkan ke lubang meter. Angka 5-nya kita masukkan ke lubang dan angka 5 sebagai nilai ratusan kita masukkan ke lubang hektometer. Nah, karena satuan panjang yang ditanya adalah dekameter, maka sisipkan tanda koma pada lubang dakon yang ditanyakan yaitu dekameter. Nah, kita sisipkan tanda koma di sini. Jadi, langsung saja ke hasil pengukuran 55,6. Nah, pembulatan ke atas berarti 60. Sedangkan untuk pembulatan ke bawah yaitu 50. Dan pembulatan terbaiknya yaitu 60. Jadi konversi dari 556 meter adalah 55,6 dekameter. Selanjutnya soal yang kedua masih tentang satuan panjang. Tentukan hasil konversi dari 65 desimeter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, penyelesaiannya kita masih menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke ratusan terdekat. Jawab, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 5. Angka 5 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang desimeter. Nah,
Angka 6 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang meter. Nah, kita masukkan ke tabel Dakota satuan panjang, 5-nya ke desimeter dan 6 ke meter. Nah, karena satuan panjang yang ditanya adalah sentimeter, maka masukkan angka 0 sampai pada lubang satuan yang ditanyakan, yaitu sentimeter. Berarti kita masukkan angka 0-nya di sentimeter. Langsung ke hasil pengukuran meter, yaitu 650. Nah, pembulatan ke atas dari 650 yaitu 700. Sedangkan pembulatan ke bawah yaitu 600. Nah, dan pembulatan terbaiknya yaitu 700. Jadi konversi dari 65 desimeter adalah 650 cm. Baiklah, selanjutnya yang B, pembulatan hasil pengukuran satuan berat. Soal yang pertama, tentukan hasil konversi dari 256 gram sama dengan titik-titik dekagram. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke puluhan terdekat. Jawab, nilai tepat satuan pada soal adalah angka 6. Angka 6 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang gram. Angka 5 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang dekagram. Dan angka 2 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang hektogram. Nah, kita masukkan ke tabelnya. Tadi angka 6 masuk ke lubang gram, dan angka 5 masukkan ke dekagram, dan angka 2 masukkan ke lubang dekagram. Nah, selanjutnya yang karena satuan berat yang ditanya adalah dekagram, maka sisipkan tanda koma pada lubang rapor yang ditanyakan, yaitu dekagram. Berarti tanda komanya masukkan di 5. Jadi langsung saja hasil pengukuran 25,6. Pembulatan ke atasnya yaitu 30 dan pembulatan ke bawah yaitu 20 dan pembulatan terbaiknya yaitu 30. Jadi konversi dari 256 gram adalah 25,6 dekagram. Baiklah, soal yang kedua yaitu tentukan hasil konversi dari 75 Cg sama dengan titik-titik Mg. Penyelesaiannya kita masih menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke ratusan terdekat. Jawab, nilai tepat satuan pada soal adalah angka 5. Nah, angka 5 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang Cg, dan angka 7 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang Dg. Nah, setelah itu kita masukkan ke tabel. Angka 5 kita masukkan ke lubang Cg, dan angka 7 kita masukkan ke lubang Dg. Karena satuan berat yang ditanya adalah Mg, maka masukkan angka 0 pada lubang satuan yang ditanyakan, yaitu Mg. Nah, berarti kita masukkan angka 0 di sini. Langsung saja ke hasil pengukuran.
750, pembulatan ke atasnya yaitu 800. Pembulatan ke bawah menjadi 700 dan pembulatan terbaiknya yaitu 800. Jadi konversi dari 75 cm adalah 750 gram.